Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Mengucapkan terima kasih pada para guru, terutama guru-guru madrasah, yang tanpa Bapak Ibu guru semua, tidak ada Menteri Agama berdiri di sini. Saya ini tidak pernah bisa menyembunyikan keharuan saya di depan para guru, apalagi guru madrasah. Menurut saya, memang kurang mendapatkan perhatian yang sepantasnya dibanding jasa yang sudah diberikan. Cuplikan video Lina Kurniati menahan tangisnya masih tersisa di benak kita. Guru honorer asal Garut, Jawa Barat itu mengadukan nasibnya di hadapan para anggota Komisi 10 DPR RI dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU awal November 2021. Semua terharu, lalu tidak terjadi apa-apa setelah itu. Pada malam Anugerah Hari Guru Nasional 2021 Selasa malam 30 November 2021, pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kembali menarik menjadi perhatian dalam kondisi saat ini. Para guru yang tengah menanti SK Inpassing dan TPG tentu perlu menggarisbawahi ungkapan Gus Menteri ketika itu. Hari Guru Nasional, ujar Menteri Agama, selalu memberi pesan tentang besarnya jasa para guru. Guru honorer, siapa membela, siapa berpihak? Perhatian ini saya kira harus lebih ditingkatkan lagi, terutama soal kesejahteraan. Saya tahu kalau dibilang nggak ada anggaran, nggak ada anggaran. Sepertinya saya tidak akan menyampaikan banyak. Pesan yang ingin saya sampaikan sudah jelas, bahwa keberpihakan itu penting, apalagi keberpihakan pada guru. Kita yang diberi kewenangan, ya, kita yang diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan di dalamnya ada anggaran, kenapa kita tidak memiliki keberpihakan pada guru? Keberpihakan ini harus diberikan. Sekali lagi, keberpihakan ini harus diberikan. Struktur anggaran, Pak Dirjen Pendis, Pak Direktur BDK, saya mohon ke depan mulai dikonstruksi bagaimana memberikan keberpihakan kepada para guru. Kita belum bicara banyak hal, misalnya nasib kawan-kawan kita, Bapak Ibu guru Inpassing misalnya, yang sampai sekarang juga belum ada kemampuan anggaran kita mengafirmasi para guru Inpassing ini, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali problem, dan tentu problem ini tidak mungkin bisa kita pecahkan dalam semalam semudah membalik telapak tangan. Yakut berharap agar guru madrasah kembali bermodal sabar. Menteri Agama juga meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melakukan konstruksi ulang struktur anggaran dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan guru madrasah. Hasbullah, Ketua Perkumpulan Guru Madrasah PGM Jawa Barat pun turut menanggapi. PGM Jawa Barat pun menegaskan untuk menunggu langkah afirmatif dari Kementerian Agama. Terkait dengan pernyataan Menteri Agama yang disampaikan pada Hari Guru Nasional tahun 2021, beliau menyampaikan bahwa akan melakukan program afirmasi terkait dengan percepatan sertifikasi guru-guru madrasah yang belum tersertifikasi dengan program daring. Kemudian yang kedua, akan merekonstruksi anggaran Kementerian Agama untuk peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Nah, hal ini harus kita apresiasi bagi guru madrasah yang memang sangat menunggu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang afirmatif dan juga berpihak kepada guru madrasah dari Kementerian Agama. Maka dari itu, DPW PGM Indonesia Jawa Barat pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan bahwa
kami siap mengawal kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama agar bisa terrealisasi di tahun-tahun yang akan datang. Di sisi lain, Kementerian Agama juga mulai bergerak meminta bantuan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer GTKH DPD RI. Pansus ini adalah salah satu alat kelengkapan DPD RI yang bersifat sementara dan dibentuk dengan latar belakang adanya permasalahan yang cukup serius di tingkat nasional. Pentingnya pengangkatan P3K guru madrasah. Nah, tadi sampaikan bahwa P3K kita insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk ini, dan sekedar pengetahuan bersama, untuk 2021 kita baru mendapatkan 9.000 kuota dari kebutuhan. Dalam kesempatan itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah Muhammad Zain menyampaikan permasalahan guru honorer di lingkungan Kementerian Agama. 2022 kita bisa memberi afirmasi atau rekognisi negara terhadap mereka. Sementara, Tamsil Lindrung, Ketua Pansus, menyatakan salah satu permasalahan yang paling dominan adalah perihal kesejahteraan yang sangat timpang jika dibandingkan dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS. Kami mencatat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita semua dalam posisi yang sama, yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta melalui seleksi guru, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setuju mempercepat program sertifikasi guru, khususnya guru agama, melalui penambahan kuota per tahun dan atau melalui pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebani keuangan negara, daerah, dan yayasan. Kedelapan, mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan SK guru honorer untuk mempermudah pengurusan NUPTK dan sertifikasi guru. Dari sisi masa pengabdian, sebagian guru honorer dan tenaga kependidikan tersebut telah mengabdi rata-rata selama 20 tahun. Ya. Kelihatannya Kementerian Agama kenapa tidak masuk ini? Kementerian Agama ini. Ya, betul. Dari kepala daerah berkeberatan untuk mengeluarkan SK yang guru honorer existing ya Pak Tamsil ya Bapak Ibu sekalian. Ya, betul. Karena memang ini akan mengakibatkan mereka dianggap melanggar PP 48 tahun 2005 tersebut Pak Tamsil, karena di situ sudah jelas mereka tidak boleh mengangkat honorer termasuk guru. Nah, oleh karena itu memang kebijakan yang diambil adalah kepala sekolah yang mengangkat, dan di situ bisa dari distrik-nya yang menugaskan atau yang mengetahui. Ini yang kita ambil langkah kebijakan sehingga guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut masih tetap bisa mendapatkan honor dari anggaran Posita, atau sebagian pemerintah daerah mengalokasikannya dalam APBD. Jadi nomor 8 itu ditambahi aja Pak, dalam jabatan Kepala Dinas Pendidikan atas dasar SK dari Kepala Sekolah. Setuju. Hingga saat ini, disepakati Pansus, SK diterbitkan bukan oleh Kepala Daerah, tetapi oleh Kadis Pendidikan untuk pengangkatan guru dan tenaga kependidikan non-PNS berdasarkan rekomendasi Kepala Sekolah. Dari ini, saya sangat awalin Pak dengan tadi Bapak sampaikan, kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, karena ini memang dengan skema kita yang ada sekarang ini butuh semuanya untuk duduk bareng gitu ya, duduk bersama dan kemudian bersinergi untuk masalah ini bisa selesai, karena permasalahan kita desentralisasi dan lain-lain ini memang membutuhkan semuanya kita untuk duduk bersama-sama. Jadi sangat apresiasi Pak Tamsil, dan semoga ini bisa, semangat ini bisa terus kita lanjutkan dan masalahnya bisa kita pecahkan mudah-mudahan lebih cepat dari yang kita harapkan. Pansus GTKH sepakat mempercepat sertifikasi guru. Pansus GTKH DPD RI pun mendesak pemerintah mengeluarkan langkah nyata
penyelesaian guru honorer, mulai dari tunjangan, hak, ataupun pengangkatan yang belum terselesaikan. Soalan guru honorer juga merebut perhatian anggota DPR RI. Komisi 8 DPR RI Buhori mengaku dirinya menerima banyak aspirasi dari para guru. Ia meminta pemerintah tidak memandang sebelah mata keluhan para guru madrasah honorer. Tak ketinggalan, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina yang siap untuk menyetujui anggaran apa yang disampaikan Gus Menteri. Ia mengatakan, berapapun yang diinginkan Kementerian Agama, kita akan setujui pada hari ini. Menteri Agama mengakui sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan, anggaran belum tersedia di APBN tahun 2021. Dan selalu kita bicarakan karena sama-sama menjadi concern kita, tapi mohon dimengerti bahwa sampai saat ini ya tunjangan atas in-passing ini memang belum ada di DIPA Kementerian Agama. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi masalah ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, catatan SK in-passing guru madrasah non-PNS tahun 2021, draft SK in-passing itu sudah dibahas dan sudah kita sepakati dengan mengacu pada diktum dan norma drafting SK dari Biro Kepegawaian. Kemudian jumlah guru madrasah yang sudah disertifikasi tapi belum in-passing jumlahnya kurang lebih 100.097 orang. Jadi masih lumayan banyak. SK in-passing ini belum bisa diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya mengingat anggaran untuk memenuhi kebutuhan tunjangan in-passing 100.097 guru ini belum tersedia di DIPA APBN tahun 2021. Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dan upaya-upaya untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pada saat kita masih menghadapi pandemi. Nah, di tahun 2021, Direktorat GTK Madrasah sudah mengusulkan anggaran tambahan di DIPA tahun 22 khusus untuk pemenuhan tunjangan in-passing bagi 100.097 guru madrasah yang sudah sertifikasi. Mudah-mudahan pengajuan ini disetujui dan kita bisa mewujudkan apa yang selama ini diharapkan oleh saudara-saudara kita guru in-passing ini. 2021 merupakan tahun yang penting bagi kita, tidak hanya terfokus pada COVID, namun di dalam melaksanakan berbagai program-program reformasi struktural dan fundamental. Kenapa? Karena Indonesia harus bisa terhindar dari middle income trap, yaitu perangkap tingkat pendapatan menengah yang harus dihindari melalui perbaikan birokrasi, regulasi, dan meningkatkan produktivitas serta inovasi kita. Oleh karena itu, belanja pemerintah di bidang sumber daya manusia masih akan menjadi belanja yang paling penting. Pendidikan mendapatkan alokasi lebih dari 550 triliun pada tahun Ketua PGM Indonesia Jawa Barat meminta agar pihak terkait menjadi jembatan informasi dan membangun komunikasi yang terbuka. Jika Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, DPD, DPR RI, hingga Komnas HAM mengaku berpihak dan memandang penting persoalan guru honorer, mengapa realitasnya SK in-passing dan pengangkatan guru madrasah masih juga belum terwujud? Lalu, siapa yang sebenar-benarnya berpihak? Kemudian juga kami akan juga mengawal dan menunggu langkah-langkah lanjutan untuk merealisasikan kebijakan ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kami juga ingin meningkatkan bagaimana guru madrasah agar ketika melakukan pemberkasan melalui sistem yang telah dibuat oleh Kementerian Agama itu juga bisa diakses dan juga bisa dilengkapi selengkap-lengkapnya, sehingga ketika kebijakan dijalankan guru-guru madrasah database-nya sudah siap dipublikasikan. Kami juga mendorong agar dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat itu menjadi jembatan informasi
dan jembatan komunikasi untuk kebijakan yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama tersebut. Bahkan bila perlu sampai dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan kami juga mendorong agar DPP PGM Indonesia untuk juga bersama-sama mengawal kebijakan ini. Mudah-mudahan political will yang disampaikan oleh Menteri Agama ini bisa memberikan angin segar dan juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat madrasah. Ini soal keberpihakan. Sekali lagi ini soal will, soal kemauan. Mau nggak kita.